Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaika wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat Allah. Alhamdulillah bisa merasakan yang kita punya kini adalah milik Allah. Itu juga patut kita syukuri, sebab banyak di antara kita yang tidak merasa yang punya itu milik Allah. Nah, ketika kita merasa yang kini ada di kita milik Allah, itu pun juga merupakan karunia dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah lah, sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 210. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Surawawa yang dirahmati Allah. Kita cari Al-Quran. Hal itu apakah? Yanzuruna, mereka menanti-nanti. Nazar bermakna yantazir, menanti-nanti, maliek-liek. Jadi kan menanti itu menunggu itu kan mencaliak-caliak, asal katanya nalar, mencaliak lah tibonya menunggu-nunggu. Illa, melainkan. Nah, karena hal bertemu jo illa itu maknanya tiadalah yang mereka tunggu-tunggu melainkan. Ayatiya datang kepada mereka siapa? Allah datang kepada mereka. Jadi tiadalah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Allah datang kepada mereka fi zulalin, tapi pada zulal jamak dari zullah, naungan, min dari al-ghamam sahab, awan, naungan awan, wal malaikatu, dan malaikat. Jadi yang mereka tunggu Allah dan malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskan, ditetapkan, qada al-amru, urusan. Wa ilallah, wa dan ila, kepada Allah, turja'u, dikembalikan, al-umuru, segala urusan. Kita cari tafsirnya. Hal yanzuruna yakni at-tarikina ad-dukhul fis silmi. Masih berkenaan dengan 208 ajakan untuk masuk Islam, sebagaimana yang disebut dari Ibnu Abbas. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya bukan kita orang beriman, tetapi orang yang beriman kepada Nabi Musa, orang yang beriman kepada Nabi Isa, berarti Yahudi Nasrani, masuklah Islam. Nah, ada orang-orang yang tak nio masuk Islam, tak nio diajak kepada kebenaran. Atau kalau itu dimaknai secara mayoritas ulama bahwa ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah,
wahai orang-orang beriman, berarti lah muslim, lah agama Islam, KTP lah Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara semuanya, urusannya jangan setengah-setengah aja lah. Nah, ketika ndak amuah mengabaikan perintah itu, yakni at-tarikina, yang meninggalkannya, hal yanzuruna, yang mereka tunggu-tunggu. Jadi orang yang ndak niat masuk Islam secara kafah tu, mereka hanya menanti ayatiyahum, datang Allah kepada mereka. Dalam membahas ya'tiyah itu artinya kan datang. Bagaimana mungkin Allah datang kepada mereka? Caranya Allah datang. Nah, kok kajiannya agak luas. Secara akidah, itu kadang bahaya juga. Sebab kalau Allah datang, semua Allah je makhluk. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajr ayat 22. Allah datang kepada mereka, dan malaikat bersaf-saf. Kalau tu terbayang dewa model rajo gitu, presiden tiba tu tentara lah berbaris gitu kan. Apakah yang model tu dimaksudkan? Untuk kajiannya sangat luas di situ. Tetapi kesimpulannya adalah seperti yang lebih aman tu akidahnya seperti yang disabit oleh Imam Malik. Kita tahu bahwa datang tu kan tahu pak. Datang tu berarti dari jauh tiba mendaki kan dia begitu. Tetapi kaifiyah bagaimana Allah datang, itu majhul. Jadi tak perlu tanya-tanya benar. Bah modelnya datang, apakah jual kendaraan, pokoknya Allah datang. Jadi keimanannya adalah keimanan bahwa Allah datang. Tapi bah datangnya Allah tidak perlu dirinci, tidak perlu dijalehan, atau dicari tahu bah model tiba, model angin kah, model kilat kah, tidak perlu. Kepada ayatiyahum, Allah datang mendatangi mereka. Nah, datang maksud itu kalau ada kata-kata ya'tiya, datang itu tentu tidak dengan senang. Ya'tiya itu datangnya dengan membawa azab. Sebab ini meninggal perintah disuruh masuk Islam secara kafah, namun akhirnya Allah datang lagi. Ya, sama je disuruh datang, ada surat panggilan gitu ya, untuk menjadi saksi. Nah, nak tiba tentu didatangkan dengan secara paksa lah. Itu yati, datanglah polisi main bawa. Datang itu kan beda aja, datang orang yang mengunjung menjadi tamu kan. Kalau datangnya lah berdasarkan surat panggilan tak tiba, berarti jo bergol bawa itu. Jadi Allah datang mendatangi mereka fi zulalim minal ghamam. Zulal jamak dari zullah, artinya naungan. Ghamam itu as-sahabur raqiq, awan yang tipis. Awan tipis yang ni, kalau awan tu menghalangi pandangan. Nak nampak ada anan di balik awan tu. Cara membayangkan Allah datang dari balik awan, kan tak bisa. Allah datang di balik awan putih. Kalau dibayangkan kan bisa putih ada kemah apa putih Italia aku kan. Jadi Allah datang fi zulalim minal ghamam, di balik awan putih, wal malaikatu, bersama malaikat. Untuk apa? Wa qudiyal amru, sudah ditetapkan bagi mereka mendapatkan siksaan. Makanya karena tadilah disuruh masuk Islam, ndak muah, ndak patuah, ya udah tu besok datang lah. Ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu. Jadi wanya di akhir. Harusnya kan kalau dalam bahasa Indonesia Allah dan malaikat datang kepada mereka. Tapi kok diakhirkan malaikatnya. Allah datang kepada mereka dalam naungan awan dan juga malaikat. Makanya bisa jadi dan kembali ke Allah atau ke naungan, ke awan. Maka yang lebih pendapat yang kuat adalah Allah datang bersama malaikat.
untuk memutuskan perkara mereka. Ya, kalaulah disuruh, lah ada suruhan nak dikerjakan, kita lah tahu akibatnya. Itu yang kita minta terus setiap solat. Ya Allah, jangan jadi orang yang model tu. Lah ada suruhan, kita lah tahu suruhan tu, tapi kita tidak mau mengarajuannya. Itu yang kita minta, ghairil maghdubi, orang yang dimurkai. Jangan sampai jadi orang yang dimurkai. Kenapa kita dimurkai Allah? Kita lah tahu, tapi tidak berbuat kebaikan. Kita lah tahu itu salah, di karajuan juga pasti itu maghdub. Beda jo dhalin. Kalau dhalin sasek beramal tanpa ilmu, tidak tahu jalan kama pai ke arah Pasaman, pai jo tiba di Bukit Tinggi, atau tu payah belok kiri oleh jauh perjalanan, sasek namanya itu. Kalau tidak tahu wak karajoan itu sasek atau dhalin, waladhdallin. Itu yang kita minta saban salat, setiap salat, itu yang kita minta. Nah, katikolah datang dulu perintah masuk Islam secara kafah, terus orang Yahudi, Nasrani, atau mungkin orang Islam sendiri mengabaikan perintah itu, ya pokoknya apa yang ada aja lah padoi gitu. Dapik wak muda kau dulu kan Allah kau mah. Padahal lah diingian gitu. Jadi jangan sampai besok di akhirat nggak ada datang orang menginginkan bodoh. Padahal lah ada nabi, lah ada pewaris nabi. Tiap saban waktu kita mendengar, tapi tidak ada perubahan dah. Nanti Allah akan datang bersama malaikat untuk memutuskan perkara mereka. Ya, perkaranya pasti ya lajaleh ujung itu maghdub. Kalau lah maghdub, ya lah siksaan lah ya. Itu yang kita minta, jangan sampai terjadi di diri awak. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Kalaulah segala urusan kepada Allah, baik itu sebelumnya maupun setelahnya, kita saran ke Allah. Itulah istirja namanya. Kalimah istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innama nabbaha bi dzikri dzalika fi yaumil qiyamah, karena besok ini diinginkan Allah, besok di hari akhirat, di hari kiamat, ala zawali makana minha ilal muluki fid dunya. Apapun yang kita punya, besok akan ditagih. Bahkan wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Ya, kalau mulai itu secara detail pasti apapun nikmatnya tus'al, pasti akan ditanya. Sedangkan awak aja di dunia yang di kantor, mungkin Pak Azral marasuan nanti bu BPK rasa apa kambang kampi, padahal wala batu aja cuma jadinya tibo gitu kan. Jadi kalau ikut yang terjadi besok di akhirat, kamu adu kan tak do tampik berbalik, ala pasrah juga tu nyale. Kalau lah datang malaikat, Allah pun juga dah menetapkan urusan, dah lah putusan tu. Jadi kita kalau ndak ada ingin perbaikan di diri itu, sama juga menunggu putusan itu ya. Ya bisa bisa berubah ya selama kita di dunia katanya. Makanya disebut ilal muluk fid dunya, raja yang ada di dunia, selama di dunia, fid dunya bisanya. Jadi ayatku seolah menginginkan kalau sekiranya alun tersentuh lah itu ialah acaranya bisa berubah ya, atau dengan kajian, dengan kawan jo yang baik-baik, karena berpengaruh. Ikut rajinlah kajian, tapi kawan kajian tu kira tidak lo keinginannya baik, susah. Tapi kalau kawan baik, lingkungan baik, ada usaha yang baik, sadonyo itu Allah yang menghadirkan. Jadi makanya tadi di awal bisa saja merasakan ikon nikmat dari Allah, itu sudah nikmat yang besar. Karena apa? Karena akan ditanya salahnya bisa. Illallah, segala urusan akan kembali kepada Allah. Ada orang yang tidak merasakan kedipan mata.
Kita kan teori kan berkijok mata kan. Tapi ada bagi orang-orang tertentu yang nak bisanya mengedipkan matanya. Berarti nikmat kedipan mata telah diangkat oleh Allah. Itu memang model kerjanya. Coba yang kan. Kita kan nak merasakan kan, kita lah biasa tiap hari gitu. Nikmat mendengar, nikmat mencium. Sedangkan petangnya 2 tahun yang lalu kau gadang sangat rasa nikmat bah. Kalau nak tabawun ayalah lalu 3 rumah ya Azrael nak mau ke surau pakai masker lah. Itu nikmat mencium yang selama ini bisa jadi kita abai saja gitu. Cuman Allah dengan hadirnya pandemi, kau nikmat kau bisa mencium. Itu tabawun durian, alhamdulillah. Walaupun agak jauh itulah sandang sangat kan yang itu asalnya. Itu yang kita rasakan, nikmat dari Allah itu harus kita syukuri. Sebab suatu saat itu akan ditanya. Nikmat mendengar, nikmat melihat, menatap, apapun nikmatnya semuanya akan ditanya. Jadi katikalah ada suruhan kebaikan, tidak hanya suruhan kebaikan, diingatkanlah ayat 209 petangan. Kalau tagalinci ya awak nyampang ya, namanya awak diingian orang, awak dalam kehidupan walaupun dah diingian, walaupun lah tiap hari kita kajuan, kadang sesekali tagalinci juga. Yang tak boleh adalah meninggalkan sama sekali. Ketika ada upaya aja sesekali ke 2 kali ke cocok ke, sehingga lama kelamaan rajin berbuat kebaikan. Sesekali tergelincir kena masalah. Tapi kalau memang tak ada niat, itu hal yanzuruna illa, itu tiadalah yang mereka tunggu melainkan nunggu besok salah lah gae. Kan gitu, besok lah. Biarlah nang yang muda yang gae itu surau kan itu kadang bahasa muda itu. Besok ajalah. Ada bahkan kini yang ada yang tak salat. Kan aneh zaman kini namanya lah. Dengan ilmu yang rasanya Dimas saja bisa kita dapian, masih ada orang yang abai solat, masih ada tuh. Jadi tidak peduli dia solat, solat orang tak solat no. Apalagi ibadah yang lain, sedangkan ibadah utama saja lain. Tapi disebut orang tidak beriman, berang lah. Tapi ketika solat tidak ada orang. Selain tapi Islam tapi solat nak diutamakan, ketika nak sebutkan nak beragama berang. Itu yang harus kita ingin diri awak. Apakah yang mereka tunggu? Anda awak tunggu leh. Harus menunggu ustaz yang bisa membuat awak bakal rami kamu saji, atau ditunggu lo sia yang bisa kok dapat pesannya tu menyentuh ke hati nih. Sia orang lagi kira terus. Sia yang awak tunggu lah gitu. Yang kita tunggu sebenarnya siksaan. Kalaulah tahu yang kita tunggu neraka, kita yaudah harus menunggu tua untuk berbuat baik. Tidak harus menunggulah sakit dulu baru kita sadar. Tapi kalau memang model tu hendaknya ya tunggu salah. Akan model tu yang zuruna, mereka akan menunggu itu. Kadanglah sakit pun tidak sadar, semakin sakit dia gihalah sakit tidak solat dah. Jadi pengalaman beberapa hari di rumah sakit batang. Jadi kan harusnya sakit tambah dekat ke Allah. Tapi cuba lihat orang di rumah sakit. Berapa banyak orang yang sakit tambahnya lupuan Allah. Ya lalai solat padahal awak sakit bah solat dia dek mangko sakit ke lah boleh jadi dek sakit ke Allah bagi awak sakit supaya awak lebih tekana Allah. Aku tekana ubek cegak baru masuk rumah sakit seharian tekana bila pulang cegak. Harusnya yang bagi sakit boleh jadi dia sehat nak tekana Allah boleh tadilah ketika penciuman tabawunya awak nak tekana Allah. Tapi insya-Allah bahas supaya engkau ingin jambo ya udahlah bagi sakit insya-Allah. Saya kan tekanar Allah ya Allah, aku ya Allah, minimal menyebut nama gitu. Jangan sampai datang siksaan tu baru tekanar Allah. Jadi kan menunggu putusan Allah daripada menunggu putusan yang buruk, mending dari kini-kini ayalah kita masuk Islam secara kafah. Pengajian kita ikuti. Yang mendengar membaca kun aliman. Jadilah kecil Nabi orang yang alim, serba tahu. Kalau tidak bisa
au mustami'an, minimal au muta'alliman, atau orang yang beraja. Tidak bisa au sami'an au mustami'an, atau yang mendengar saja. Jangan jadi nan kampe, tidak jadi orang yang alim, tidak beraja, tidak lo mendengar, itulah payah lo. Itulah orang-orang yang akan menunggu-nunggu yang ditunggunya. Ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikah. Yang mereka tunggu adalah tentu putusan Allah yang buruk baginya. Ingat, wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusan pasti akan bermuara kepada Allah. Akan kita pertanggungjawabkan. Sebelum datang waktu itu, mari kita sama-sama beraja, sama-sama memperbaiki diri, mendaki kepada Allah. Itu yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat 210. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman syurgamu ya Allah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Takdirkan kami dengan mereka nanti bersama-sama di surga Firdaus kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan bisa terus berbakti kepada mereka hingga akhir hayat. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang susah, mudahkan ya Allah. Yang banyak hajat, banyak kebutuhan, penuhi ya Allah. Jadikan ini asbab menjadi kami tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa dan pengingat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.